Kenapa kita begitu takut pada keheningan? Kenapa saat kita sendirian di kamar, kita buru-buru menyalakan musik atau bermain ponsel hanya untuk melarikan diri dari pikiran kita sendiri? Apakah karena di balik keheningan itu, kita mendengar bisikan bahwa mungkin, hanya mungkin, semua yang kita lakukan tidak memiliki arti? Kenapa kamu harus menangis saat kehilangan seseorang jika semesta tetap berputar seolah tidak terjadi apa-apa? Kenapa kamu harus berjuang mencari nafkah jika pada akhirnya tubuhmu akan kembali menjadi debu yang tidak bernyawa? Kenapa rasa sakit itu ada? Kenapa harapan itu diciptakan hanya untuk dipatahkan? Semua pikiran-pikiran itu tiba-tiba muncul di kepala kita, dan selamat datang di titik nol. Sebuah ruang di mana semua labelmu, namamu, gelarmu, pencapaianmu, bahkan penyesalanmu menguap menjadi ketiadaan. Di sini, kita tidak akan berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja. Video ini bukan dibuat untuk memberimu kenyamanan. Video ini dibuat untuk menghancurkan setiap ilusi yang kamu gunakan untuk menutupi ketakutanmu akan kehampaan. Kita tidak di sini untuk mencari jawaban yang menyenangkan, melainkan untuk belajar bagaimana caranya berdiri tegak di hadapan semesta yang sama sekali tidak peduli pada namamu. Kita sering menganggap bahwa dunia ini memiliki jaring pengaman, sebuah skenario besar yang ditulis oleh tangan yang tak terlihat, memastikan bahwa setiap air mata akan terbalas dan setiap kejahatan akan diadili. Namun, Friedrich Nietzsche datang membawa martil, bukan untuk menghancurkan fisik kita, melainkan untuk menghancurkan ilusi paling nyaman yang pernah kita miliki, ide tentang makna absolut. Nietzsche tidak hanya berbicara tentang hilangnya agama, dia berbicara tentang hilangnya pusat. Bayangkan sebuah lingkaran yang tiba-tiba kehilangan titik tengahnya. Seluruh garisnya akan tercerai-berai tanpa arah. Inilah yang dia maksud dengan Tuhan sudah mati dan kita yang telah membunuhnya. Gagasan bahwa ada satu kebenaran tunggal yang menjaga dunia ini agar tetap masuk akal. Melalui parabel orang gila yang berlari di pasar pada siang hari, Nietzsche bertanya dengan nada horor yang nyata. Apakah kita tidak merasa seolah-olah kita sedang jatuh terus-menerus? Ke belakang, ke samping, ke depan, ke segala arah? Apakah masih ada atas dan bawah? Apakah kita tidak tersesat seperti melewati kehampaan yang tak terbatas? Ini adalah deskripsi tentang disorientasi eksistensial yang brutal. Kenapa ini begitu menakutkan? Karena ketika langit kosong, tanggung jawab untuk menciptakan nilai jatuh sepenuhnya ke pundak kita yang fana. Tidak ada lagi buku petunjuk universal. Kamu berdiri di hadapan kanvas kosong yang sangat luas, namun kamu tidak memiliki kuas, dan kamu bahkan tidak tahu apa itu warna. Kegelapan ini bukan hanya kegelapan luar angkasa, tapi kegelapan di dalam hati manusia yang kehilangan pegangannya. Nietzsche melihat bahwa manusia akan terjebak pada dua pilihan, menjadi penganut nihilisme yang pasif, yang menyerah karena tidak ada arti, atau menjadi Ubermensch. Ubermensch adalah pemberontak pertama, seorang individu yang berani menciptakan maknanya sendiri di tengah gurun kekosongan. Namun, perjalanan menuju sana adalah perjalanan yang sunyi, meletihkan, dan penuh dengan keraguan diri yang menghancurkan. Dia memperkenalkan konsep eternal recurrence. Bayangkan seorang iblis datang padamu di malam yang paling sunyi dan berkata bahwa hidup yang kamu jalani sekarang dengan segala penderitaan dan kebosanannya harus kamu ulangi jutaan kali tanpa ada yang berubah. Apakah kamu akan jatuh tersungkur dan mengutuk sang iblis, atau kamu akan merayakannya sebagai hadiah yang paling suci? Inilah kepadatan nalar Nietzsche. Dia tidak ingin kita mencari pelarian ke dunia setelah ini, tapi dia ingin kita mencintai dunia saat ini seberapapun hancurnya. Namun, mencintai sesuatu yang tidak memiliki alasan untuk dicintai adalah tugas yang hampir mustahil. Kita dipaksa untuk menjadi hakim
jaksa sekaligus saksi bagi hidup kita sendiri di pengadilan yang tidak memiliki hukum tetap. Nietzsche adalah pintu gerbang menuju keabsurdan. Dia membuka kotak Pandora yang tidak bisa lagi ditutup. Dia meninggalkan kita di sebuah gurun pasir yang sangat luas, di bawah langit yang tidak lagi memberikan jawaban. Dan di gurun itulah kita mulai mendengar detak jantung kita sendiri, satu-satunya suara yang tersisa di tengah sunyinya kosmos yang telah ditinggalkan oleh penciptanya. Jauh sebelum Nietzsche merayakan kematian Tuhan, Søren Kierkegaard sudah lebih dulu gemetar di hadapannya. Jika Nietzsche adalah suara dari gurun, Kierkegaard adalah suara dari kamar yang gelap dan lembab. Bagi Kierkegaard, masalah utama manusia bukan hanya hilangnya makna, tetapi angst. Kecemasan yang muncul saat kita menyadari bahwa kita memiliki kebebasan mutlak untuk memilih, namun tidak memiliki kepastian tentang pilihan tersebut. Dia menggambarkan kecemasan ini seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Kamu merasa pusing bukan karena takut jatuh, tetapi karena kamu sadar bahwa kamu bisa menjatuhkan dirimu sendiri jika kamu mau. Kebebasan adalah sebuah kepusingan. Di hadapan kemungkinan yang tak terbatas, manusia merasa mual. Kenapa aku harus memilih jalan ini daripada jalan yang itu? Kenapa hidupku harus seperti ini? Kierkegaard membedah kisah Abraham dengan ketajaman yang menyakitkan. Seorang ayah yang diperintah untuk menyembelih anaknya, Ishak. Ini adalah sebuah kontradiksi yang absurd. Secara moral manusia, itu adalah pembunuhan. Secara iman, itu adalah pengabdian. Abraham tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang hal ini, karena tidak ada logika manusia yang bisa menjelaskan tindakannya. Dia berada dalam kesunyian yang benar-benar absolut. Inilah yang disebut Kierkegaard sebagai leap of faith atau loncatan iman. Dia berpendapat bahwa karena hidup ini secara inheren tidak masuk akal dan penuh dengan penderitaan yang tidak terjelaskan, nalar manusia akan selalu gagal memberikan jawaban. Satu-satunya cara untuk selamat dari kegilaan adalah dengan melompat ke dalam sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan, meskipun itu terasa mustahil. Namun, perhatikan betapa beratnya loncatan ini. Ini bukan pelarian yang murah. Menjadi kesatria iman berarti kamu harus hidup dengan kesadaran bahwa mungkin kamu salah, namun kamu tetap memilih untuk percaya. Ini adalah sebuah perjuangan individu yang sangat privat. Kamu tidak bisa berbagi beban ini dengan masyarakat atau kelompok. Kamu sendirian dengan Tuhanmu atau dengan ketiadaanmu. Kenapa Albach Camus kemudian menyebut ini sebagai bunuh diri filosofis? Karena bagi seorang absurdis, loncatan iman adalah cara kita mematikan nalar kita sendiri. Kita menyerah pada keabsurdan dengan cara melarikan diri ke dalam misteri yang tidak terbukti. Kierkegaard memilih untuk percaya karena dia tidak tahan melihat jurang yang kosong, sementara kamu memilih untuk tetap menatap jurang itu tanpa berkedip. Kierkegaard menunjukkan kepada kita tahap-tahap eksistensi, dari tahap estetik yang mengejar kesenangan, ke tahap etik yang mengejar kewajiban, hingga akhirnya ke tahap religius. Namun di setiap tahap itu manusia tetap merasa asing. Kita adalah makhluk yang terbatas tapi merindukan sesuatu yang tak terbatas. Kita adalah paradoks yang berjalan, sebuah sintesis antara yang fana dan yang abadi yang tidak pernah benar-benar menyatu. Jika filosofi memberikan kita peta tentang kehampaan, maka Franz Kafka memberikan kita tekstur dari kehampaan itu. Membaca Franz Kafka bukan seperti membaca cerita, tapi seperti mengalami mimpi buruk yang logis. Dia adalah nabi dari birokrasi eksistensial. Melalui karyanya, kita melihat bahwa keabsurdan bukan hanya terjadi di awang-awang filsafat, tapi terjadi di kantor, di meja makan, dan di dalam tubuh kita sendiri. Dalam The Metamorphosis, Gregor Samsa tidak berubah menjadi serangga karena kutukan sihir atau eksperimen gagal. Dia berubah tanpa alasan. Dan yang paling mengerikan adalah
bagaimana dia meresponnya. Dia tidak bertanya mengapa alam semesta begitu kejam padanya. Dia hanya khawatir tentang bagaimana dia akan naik kereta api untuk bekerja. Ini adalah puncak dari keterasingan manusia modern. Kita lebih takut pada atasan kita daripada hilangnya kemanusiaan kita. Dunia Kafka adalah dunia di mana hukum itu ada tapi tidak pernah bisa diakses. Dalam The Trial, Joseph K. ditangkap tanpa pernah diberitahu apa kesalahannya. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mencoba membela diri di hadapan pengadilan yang tak terlihat. Kenapa kita merasa begitu dekat dengan Joseph K? Karena kita semua merasa sering diadili oleh dunia, oleh standar sosial, oleh ekspektasi yang tidak pernah kita setujui, tanpa tahu di mana letak kesalahan kita. Kafka menggambarkan hidup seperti sebuah istana yang sangat besar, namun pintunya selalu tertutup untukmu, meskipun pintu itu sebenarnya dibuat hanya untukmu. Ini adalah ironi yang paling pahit. Keabsurdan Kafka adalah keabsurdan tentang jarak. Jarak antara keinginan kita untuk mengerti dan tembok besar kenyataan yang tidak memberikan celah sedikit pun untuk dimasuki. Kafka sendiri adalah cerminan dari naskah-naskahnya. Seorang pria yang bekerja di perusahaan asuransi, terhimpit oleh ayahnya yang dominan dan merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Dia menulis bukan untuk memberikan solusi, tapi untuk memotret rasa sakit yang tidak memiliki nama. Dalam cerpennya Before the Law, seorang pria menunggu seumur hidup di depan gerbang hukum. Penjaga gerbang hanya diam. Hingga di saat terakhir hidupnya, penjaga itu berkata bahwa pintu itu akan ditutup. Dan sebenarnya pintu itu memang hanya untuk pria tersebut. Ini adalah pengingat yang brutal. Kita sering menghabiskan hidup menunggu izin dari dunia yang sebenarnya tidak peduli pada kehadiran kita. Absurdisme dalam kacamata Kafka terasa sangat dingin dan mekanis. Tidak ada pahlawan di sini. Hanya ada individu yang perlahan-lahan hancur oleh sistem yang mereka buat sendiri. Namun di balik kegelapan itu, Kafka memberikan kita sebuah cermin. Dia memaksa kita untuk melihat betapa konyolnya keseriusan kita, betapa rapuhnya harga diri kita, dan betapa absurdnya rutinitas yang kita sebut sebagai peradaban. Kafka menunjukkan kepada kita penjara kosmik tempat kita tinggal. Dia mematikan semua lampu di dalam sel tersebut, meninggalkan kita dalam kegelapan yang sempurna, menunggu seseorang untuk datang dan membawa kunci atau setidaknya sebuah obor pemberontakan. Dan pada akhirnya kita sampai pada Albah Kamu, pria yang berdiri di tengah reruntuhan makna dan memilih untuk tidak menyerah. Bagi Albah Kamu, keabsurdan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang benar-benar jujur. Jika dunia ini tidak masuk akal, jika tidak ada Tuhan yang mengawasi, dan jika maut adalah kepastian, maka satu-satunya hal yang tersisa adalah bagaimana kita hidup sekarang. Albah Kamu menolak bunuh diri. Baginya bunuh diri adalah bentuk kekalahan terakhir di hadapan keabsurdan. Dengan mengakhiri hidup, kamu mengakui bahwa keabsurdan telah menang. Begitu juga dengan lompatan iman. Itu adalah pelarian pengecut. Albah Kamu ingin kita tetap berada di dalam ketegangan. Hidup di antara keinginan kita akan makna dan fakta bahwa makna itu ada. Itulah yang dia sebut sebagai pemberontakan. Pemberontakan bukan berarti melakukan kekacauan. Pemberontakan adalah keputusan sadar untuk tetap hidup dan tetap bahagia meskipun kamu tahu bahwa semuanya akan berakhir sia-sia. Sisyphus adalah pahlawan absurd karena dia sadar sepenuhnya akan nasibnya. Setiap kali dia berjalan turun untuk mengambil batunya, dia selalu menyatakan kemerdekaannya. Dia berkata pada semesta, "Kau boleh memberiku beban ini, tapi kau tidak bisa merampas kesadaranku." Kenapa kita harus membayangkan Sisyphus berbahagia? Karena dia telah mematikan harapan. Harapan bagi kamu adalah racun. Harapan membuat kita selalu menunggu masa depan dan mengabaikan saat ini. Ketika Sisyphus berhenti berharap bahwa batunya tidak akan jatuh, disitulah dia bebas. Dia tidak lagi dikecewakan oleh takdir. Dia telah menjadi tuan atas batunya sendiri, atas setiap inci pendakiannya.
Al-Bah Kamu memperkenalkan etika hidup dalam kuantitas. Jika tidak ada makna abadi, maka hiduplah sebanyak-banyaknya. Rasakan angin, rasakan sinar matahari, nikmati percakapan, dan rasakan penderitaan dengan sadar. Jangan biarkan 1 detik pun berlalu dalam keadaan tidur. Menjadi manusia absurd berarti menjadi manusia yang paling hidup, karena dia tahu bahwa setiap nafasnya adalah sebuah kemenangan atas ketiadaan. Dalam bukunya The Plague, Al-Bah Kamu menunjukkan bentuk pemberontakan yang lebih kolektif. Dr. Ryux tetap merawat pasien, meski dia tahu tidak bisa mengalahkan wabah sepenuhnya. Ini adalah pengingat bahwa di tengah dunia yang absurd, solidaritas manusia adalah satu-satunya hal yang paling masuk akal. Kita saling membantu bukan karena perintah Tuhan, tapi karena kita adalah rekan senasib yang sedang berjalan menuju liang lahat yang sama. Keindahan dari pemikiran Al-Bah Kamu adalah ia sangat membumi. Dia mencintai laut, dia mencintai sepak bola, dia mencintai hidup yang sederhana. Dia membuktikan bahwa kamu tidak butuh alasan kosmik untuk mencintai secangkir kopi di pagi hari. Keabsurdan dunia justru memberikan kita izin untuk menikmati hal-hal kecil tanpa beban moralitas yang mencekik. Kamu bebas untuk menjadi apapun, karena semesta tidak menuntut apapun darimu. Pada akhirnya, Al-Bah Kamu memberikan kita sebuah obor di tengah malam yang paling gelap. Dia tidak menjanjikan bahwa matahari akan terbit selamanya, tapi dia menjanjikan bahwa kamu bisa menari di bawah cahaya obor tersebut. Dia mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah sebuah tugas yang indah justru karena ia tidak memiliki tujuan akhir. Kamu adalah pelukisnya, kamu adalah warnanya, dan kamu adalah makna itu sendiri. Kita telah melakukan perjalanan melintasi pikiran-pikiran paling gelap dan paling terang dalam sejarah manusia. Dari kegilaan Nietzsche, kecemasan Kierkegaard, labirin Kafka, hingga pemberontakan Al-Bah Kamu. Apa yang kita temukan? Kita menemukan bahwa menjadi manusia berarti hidup dalam sebuah paradoks yang tidak pernah berakhir. Kita adalah makhluk yang mencari sesuatu yang tidak ada, namun justru pencarian itulah yang membuat kita luar biasa. Jangan takut pada kesunyian yang kamu rasakan saat video ini berakhir. Jangan takut pada pertanyaan-pertanyaan "kenapa?" yang masih menggantung di kepalamu. Itulah tanda bahwa kamu masih hidup. Itulah tanda bahwa kamu belum menyerah pada rutinitas yang mematikan jiwa. Keabsurdan hidup bukan berarti sebuah hukuman. Ia adalah sebuah kanvas kosong yang menunggu keberanianmu untuk memberikan goresan pertama. Ingatlah, di dunia yang tidak peduli ini, kebaikanmu, cintamu, dan keberanianmu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi karena mereka murni berasal dari dirimu sendiri, bukan karena paksaan atau janji surga. Kamu adalah Sisyphus modern. Doronglah batumu dengan senyum di wajahmu, karena pada akhirnya gunung itu tidak akan tunduk pada keteguhan hatimu. Semoga narasi ini memberikan ruang bagi pikiranmu untuk bernafas, merenung, dan mungkin sedikit memberontak.